Di segmen terakhir ini kita akan bicara soal fasilitas yang dimiliki Maksum University. Kira-kira apa saja Pak Dadang yang dimiliki fasilitas dari Maksum University ini? Baik, jadi memang pada saat pembangunan universitas ini kita disyaratkan dari mulai lahan yang sudah tersedia, kemudian bangunan yang harus ada, sehingga kami pada saat itu mencoba mendirikan beberapa bangunan-bangunan baru di samping bangunan yang telah ada. Pada saat bangunan yang lama itu dipakai untuk mulai dari akademi, kemudian sekolah tinggi, itu menggunakan bangunan lama. Kemudian karena memang ada persyaratan-persyaratan kita untuk menambah, kemudian kita akhirnya membangun bangunan-bangunan baru disertai dengan fasilitas-fasilitas di mana di dalamnya untuk kepentingan laboratorium dan kegiatan-kegiatan yang lain. Di luar fasilitas gedung, di belakang gedung-gedung ini kami memiliki fasilitas untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Ya, jadi insya Allah barangkali sambil berjalan fasilitas-fasilitas ini akan terus berkembang ya. Yang saya perhatikan sekarang ada bangunan baru, kemudian di belakangnya itu masih ada tanah kosong yang mungkin kita suatu saat nanti kita berkeinginan untuk membangun suatu gedung yang agak tinggi lah gitu kan, yang bisa dimanfaatkan buat akademis dan juga untuk para karyawan. Mungkin ada pertanyaan setelah kemudian fasilitasnya terpenuhi ataupun sudah sangat cukup, apakah kemudian keunggulan dosennya juga cukup baik, Pak? Alhamdulillah, ya kebetulan saya sendiri juga alumni dari Purdue University di Amerika, jadi saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Maksum ini. Ini baik lulusan ITB, Unpad, kemudian IPB, ya. Ini mencoba bergabung. Ada beberapa teman yang WA ke saya karena kebetulan saya dipercaya atau diberi amanat oleh keluarga menjadi rektor. Ada beberapa yang ingin bergabung, Kang, saya ikut dong menjadi dosen. Nah, ini kami mencoba menseleksi lah, dalam artian karena ada program-program studi yang memang masih memerlukan dosen tambahan ya. Untuk sementara program studi yang lain ya alhamdulillah ternyata dari mulai akademi, sekolah tinggi ini dosen-dosen ini sudah lama, dari mulai S1 dan kategorinya sebetulnya sekarang udah rata-rata di S2 ya. Jadi S2 yang semua sudah mengajar dan tersertifikasi sertifikasi ya? Dan kebetulan beberapa yang sudah S3 selain saya mendapatkan S2 dan S3 dari universitas yang relatif cukup terkenal di Amerika, yaitu Purdue University. Kemudian adik saya Pak Cepi juga sudah S3 dan beberapa teman yang kebetulan sudah rata-rata dosen yang ada di kita ini udah S2 dan didorong untuk menjadi S3. Ada beberapa teman yang sekarang ini sedang di dalam proses penyelesaian untuk mendapatkan S3. Jadi kemarin juga ada beberapa dosen yang ada di Maksum University ini mendapatkan kesempatan untuk kunjungan ke Korea, ya, Korea Selatan, dalam rangka penyelesaian tugas akhirnya untuk menjadi S3. Jadi insya Allah kedepannya kita ingin mengikuti tren seperti universitas-universitas yang lain ya, karena kita ini masih universitas baru, sehingga kita di dalam perbandingan dengan dosen universitas lain barangkali masih agak jauh. Namun keinginan untuk meningkatkan kualitas daripada pendidik ini, maka kita dorong para dosen ini untuk menjadi S3 ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang nampaknya cukup krusial bagi para calon mahasiswa, biayanya seperti apa untuk masuk Maksum University ini, Pak? Jadi Universitas Maksum yang baru berumur beberapa bulan ini ya, walaupun sekolah tingginya sudah lama, kita mengacu dengan konsep di mana orang tua itu selalu memberikan pembelajaran bahwa jangan terlalu membebani siswa. Jadi seperti SD, SMP, SMA di awal itu kita memang memberikan istilahnya itu mulai dari sekolah yang
murah, malah ada beberapa yang mendapatkan diskon-diskon ya, kemudian keringanan-keringanan. Nah, di mahasiswa pun demikian dengan konsep yang tidak membebani. Maka kalau dibandingkan secara rata-rata dibandingkan dengan universitas lain itu mungkin bisa setengahnya atau sampai 1/5-nya dari universitas besar ya. Katakan misalnya kita sekarang mulainya itu dengan nilai awal yang di pertama itu ada 4 juta untuk kepentingan lain-lain, dari mulai istilahnya tuh untuk pembangunan, untuk ujian dan lain-lain. Nah, itu diperlukan 4 juta di awal. Seperti misalnya kalau kita masuk SMA itu ada istilahnya itu ada uang bangunan dan lain-lain. Nah, itu untuk 4 juta. Kemudian per semesternya itu untuk ujian dan untuk kepentingan-kepentingan lain itu maka dibebankan juga 4 juta. Jadi di awal itu dikenakan 8 juta ya, di mana 8 juta ini terbagi 4 juta untuk bangunan, 4 juta untuk perkuliahan, di mana semester-semester berikutnya flat 4 juta. Dan itu juga barangkali kita menawarkan kepada siswa ini untuk supaya ringan bisa dicicil. Bisa diangsur juga bisa Pak diangsur. Jadi tidak langsung bayar secara lunas. Betul. Gitu. Jadi mungkin saya ulang kembali bagi para calon mahasiswa yang mungkin sedikit terbebani dengan biaya tersebut, nampaknya bisa dicicil begitu ya, dengan biaya awal ini sekitar 4 juta rupiah untuk biaya per semester dan 4 juta rupiah untuk biaya lain-lain. Namun ini nampaknya setiap semester nanti ke depannya hanya dibebankan biaya 4 juta, namun itu pun bisa diangsur ya. Betul. Jadi disitulah barangkali ya kita menawarkan berbagai macam keringanan dengan tujuan kita memang ingin berkontribusi terhadap pendidikan di negeri ini sedemikian rupa, memberikan kemudahan-kemudahan. Malah kita alhamdulillah barangkali kita mempunyai Bank Syariah Al-Masum ya, di mana di situ bagi teman-teman atau siswa yang berprestasi itu di dalam perjalanannya bisa bekerja sama atau bisa meminjam atau bisa mendapatkan bantuan dari Bank Syariah itu dengan istilahnya itu yang Bank Syariah dengan konsep yang sangat meringankan ya. Jadi di dalam perjalanannya ini siswa akan dimudahkan ya, bagi yang ingin semester kedua sudah mempunyai keinginan untuk berusaha, maka mereka sudah bisa mengajukan kepada Bank Syariah Al-Masum. Pak Dadang, ini ada beberapa siswa begitu yang nampaknya memiliki surat atau dapat surat dari Maksum University ini untuk mendapatkan diskon sebesar 30% atau mungkin sekitar 1,5 juta. Benarkah itu Pak? Ya. Memang kita jujur saya sampaikan kepada para pemirsa, barangkali ini karena universitas baru ya, sehingga kami ingin mencoba memberikan keringanan-keringanan kepada mahasiswa untuk bergabung di Universitas Maksum ini dengan diskon semacam ya 30% seperti itu. Malah saya pernah mendengar ada program-program yang nantinya itu seperti bring one get one ya. Jadi kalau misalnya ada siswa membawa siswa yang lain ya, itu kira-kira akan mendapatkan keringanan seperti apa. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya itu kita akan mencoba memberikan reward kepada teman yang membawa teman gitu, yang bisa mengajak untuk berkuliah begitu ya di Maksum University. Jadi saya ulang, dari 8 juta tadi nampaknya kalau mendapatkan surat dari Maksum University ini dengan potongan sekitar 30%, jadi hanya dibebankan 6,5 juta saja. Nah, ini nampaknya dari 6,5 juta ini bisa juga dicicilkan, angsur begitu ya. Nah, yang menarik adalah banyak sekali di area Maksum University ini yang nampaknya ada beberapa industri begitu Pak ya, yang kemungkinan juga ingin ikut berkuliah begitu untuk melanjutkan perkuliahan. Apakah kemudian bisa ada kelas karyawan begitu Pak? Ya, jadi ini yang cukup menarik juga barangkali ya. Ini Bandung Timur, di mana kawasan Bandung Timur ini banyak sekali industri-industri, sehingga ini ada kerjasama yang tanpa sengaja. Di satu sisi lulusan kita juga ada yang bisa bekerja di perusahaan di sekitar situ. Di lingkar industri itu Pak? Di lingkar industri itu banyak sekali. Jadi
istilahnya tuh lingkar industri di sana itu tidak susah lagi untuk mencari pekerjaan. Mereka langsung bekerja sama dengan kita, mana-mana saja istilahnya itu siswa-siswa yang berprestasi, maka insya Allah dengan dijalurkan mudah ya bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan yang ada di sekitar situ untuk mengikuti program di luar yang reguler tadi, yaitu program untuk kelas karyawan yang mana itu dilaksanakan di malam hari. Ya, jadi inilah yang barangkali yang cukup menarik yang kita programkan di Maksum University. Karena kemudian kan di lingkar industri itu ada beberapa buruh yang nampaknya ingin ikut melanjutkan studi ke strata 1 ataupun D3. Nah, nampaknya Maksum University ini punya program khusus begitu untuk orang-orang ataupun para pekerja yang ada di daerah lingkar industri untuk bergabung ke Maksum University. Nah, selain daripada program karyawan, apakah ada program beasiswa lain di Maksum University? Beasiswa yang saya ikutin dari mulai perkembangan SD, SMP, SMA sampai kepada akademi sekolah tinggi dan di Maksum University, saya kira ini program yang menerus ya bagi teman-teman atau siswa-siswa yang berprestasi itu langsung diberikan beasiswa ya, tergantung dari seperti yang kemarin saya perhatikan di wisudanya SMA itu. Dari kategori cager, bager, pinter itu setiap kategori itu memiliki nilai ya. Berapa beasiswa untuk yang cager, berapa beasiswa yang untuk pinter dan yang cager, bager, pinter ya, ada 3. Nah, bagi yang ada yang malah mendapatkan 3 kategori semacam itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut nampaknya Pak Dadang boleh menginformasikan kira-kira kemana saya harus mengetahui itu? Ya, yang paling mudah sekarang ini barangkali ada 2 ya. Yang pertama, teman-teman barangkali bisa langsung melakukan hubungan langsung dengan WhatsApp ya, di mana nomornya 08156 033 ya, pemirsa ini dapat dilihat di layar kaca ya. Ya, 08156 033 022 itu bisa langsung berinteraksi ya. Kemudian ada yang berikutnya yaitu maksumuniversity.ic.id ya. Ini website yang di situ akan melihat lebih lengkap fasilitas Maksumnya, kemudian bagaimana cara pendaftaran dan lain-lain. Untuk website, jadi saya ulangi untuk nomor teleponnya silakan dicatat untuk Anda pemirsa di 08156 033 022 dan juga untuk website di www.maksumuniversity.ac.id. Nah, Pak Dadang, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan berbincang terkait dengan Maksum University. Pemirsa, Anda telah menyimak iNews Jabar hari ini. Ikuti sejumlah akun media sosial kami serta tinjau kembali paket berita program ini via kanal YouTube iNews Bandung. Saya Iwan Sepriadi bersama kerabat kerja yang bertugas. Nyatur kenuhun, tetap semangat beraktivitas dan sampai jumpa.